Oke, ini hari kita mau ngebahas drama yang lagi heboh ya di Facebook, di IG, di TikTok. Ya, soal Willy Salim lagi. Tapi kali ini sih gue bilang dramanya terang benderang ya. Jadi si Willy Salim kan belum lama ke Bengkulu ya. Dia buat acara masak-masak sama roadshow meet and greet. Nah, di situ ada satu orang ya di TikTok sama di IG tuh yang namanya Julian Howell Art. Ya, nih anak sih gue lihat emang jago ngegambar ya. Jadi dia ngegambar, bikin sampai begadang subuh, habis itu gambarnya dibingkai. Nah, pas di acara, ya dia mau ketemu sama Willy Salim mau ngasih lukisannya. Itu susah karena badan dia gede, desak-desakan. Nah, mendadak ada kucuk-kucuk nih, anak kecil nawarin diri, katanya kasih dia aja gambarnya katanya. Ntar dia kasih Willy Salim, disampaikan. Nah, gue sih nggak tahu ya ini anak tuh bisa kepikiran dari mana atau yang nyuruh ya. Soalnya kalau emang acara gede-gede gini kayak meet and greet, itu biasa bocil-bocil itu ya emang yang paling depan. Jadi ada kesempatan juga buat naik tuh lebih gede. Nah, habis itu dipanggil lah itu anak gitu, ada yang nganterin juga. Habis itu si Willy Salim ngasih lihat dapat picture-nya, terus tuh anak dikasih iPhone. Nah, si emak ngomong, bilang katanya itu buatan kakaknya di rumah, cuma malu jadi suruh adeknya. Ya udah akhirnya clear, padahal aslinya si Julian yang bikin dan dia pun nggak kenal sama itu mama. Nah, si mama ini udah selesai, dia posting-posting di Facebook. Nicknya itu Arapa Putra. Dan gua lihat-lihat sih dia anggota Facebook Pro ya ini mama ya. Lu bisa lihat lah ada logo langganannya. Nah, dia bikin video di mana anaknya kasih terima kasih, dia juga posting-posting katanya kayak motivasi, jangan pernah nyerah karena orang semua juga bisa kayak dia. Ya, semua sih damai-damai aja ya, indah-indah aja. Sampai akhirnya itu yang bikin artnya itu bikin postingan di TikTok, videonya, terus cara dia bikin, habis itu dia juga ada cerita-cerita. Dan itu akhirnya nge-trigger banyak orang tuh gak lo komen, akhirnya nge-tag Willy. Dan akhirnya tuh mama ya dihujat lah. Dan si bocil juga ada beberapa yang ngomong katanya gak boleh begitu. Nah, si mama ini juga kagak tinggal diem tuh gak lo. Jadi dia malah bikin postingan seolah-olah kayak ngamuk ke yang bikin video gitu loh. Kayak gak terima. Dia ngomong katanya ambil aja nih hadiah gitu. Dia gak perlu katanya. Tapi bersihin sama anaknya. Menurut gue sih itu langkah yang smart banget ya. Karena dengan dia nulis gitu ya udah otomatis itu beneran jadi punya dia. Karena nggak mungkin si Julian itu minta ke dia. Kalau Julian minta ke dia malah nama si Julian itu yang jelek. Jadi dia ngamuk-ngamuk ke si Julian seolah-olah sih dia kayak marah gitu loh ke si Julian soalnya dia bikin video kayak begitu. Ya gue bilang sih aneh ya kalau sampai marah-marah ke yang bikin art karena emang haknya dia gitu loh dia mau bikin video apa penjelasan apa karena emang beneran dia yang bikin. Lagian gue lihat juga ada komenan nih yang ngomong sempat kayak ada yang nanyain ke dia mungkin dia tahu case-nya itu bukan dia yang bikin gitu loh. Jadi nanya katanya emang itu beneran yang bikin itu saudaranya atau tuh bocil ya. Ya tuh mama masih ngejawab beneran kakaknya. Dan gue sempat nanyain sih yang komen kayak gini. Gue bilang lu ada screenshotnya gak? Dia ngomong katanya dia nggak sempat screenshot tapi dia sempat lihat. Ya oke lah itu kita lupain aja soal ini. Dan akhirnya ya udah sekarang jadi heboh orang pada ngomongin. Dan netizen itu juga kayak biasa masih kepecah tuh gak lo. Ada yang nganggap nih kelakuan ini bocil kagak wajar sama emaknya. Tapi sekali lagi emang di Indonesia itu aneh. Kita sebagai orang Indonesia gue juga bingung gitu loh. Udah terang benderang gitu kelihatan yang mana yang bener, yang mana yang salah. Itu selalu aja ada yang bela. Itu gue bingung tuh. Gue sebenarnya pengen lebih tahu ini daripada rahasia-rahasia UFO atau ya mistis-mistis. Jadi mau sejelek-jeleknya lu apa, pasti ada aja orang tuh yang ngebela di sini. Jadi mereka pada bilang katanya, ya udahlah katanya top bocil wajar aja katanya biarinin aja. Terus ada juga yang ngomong katanya, ya itu rezeki si bocil katanya. Ya goblok sih kalau gue bilang ya ngomong rejeki-rejeki kayak gitu. Lain kali ntar kalau HP lu hilang atau dompet lu hilang ya nggak usah dicari. Soalnya itu rejeki buat yang nemuin. Buat gue sih ya kali ini dramanya ya ini bukan salahnya si Willy Salim. Ya kita mesti fair dong. Kalau orang salah ya kita bilang salah. Kalau orang nggak salah ya udah kita nggak bilang salah.
Cuman gue nyayangin aja ya buat ya si emak sama orang-orang yang masih ngebelain gitu dan bilang ini mah karena masalah kecil aja, itu masih bocil. Justru karena bocil gitu loh, karena ngebohong gitu, lu mesti kasih tahu kalau dia itu salah. Jadi sampai gede itu kedidik orang ya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gue nggak heran sih sekarang makanya banyak bocil tuh yang kelakuannya aneh-aneh atau bikin hal yang kagak bener. Ya kayak begini, walaupun salah juga dibela. Lagian emaknya juga ya, gue lihat sih sebenarnya komennya ya ada yang ngatain tuh anak kecil, tapi lebih banyak tuh ke emaknya. Gini, in case gitu loh, dia nggak bilang itu pun kakaknya, ya gue rasa emaknya juga pasti tahu lah atau anak ngebohong gitu loh. Jadi dia pasti kalau anaknya itu ngebikin atau mendadak dapat lukisan ada di bingkai gitu, nggak mungkin emaknya itu nggak tahu anaknya ngibul gitu loh. Jadi ini mestinya emaknya aneh, mestinya negor gitu loh, nggak boleh kayak begitu. Ya tapi sebenarnya sih ini masalah simpel ya, kalau lu mau selesai ya tinggal si Willy Salim aja bagaimana. Ya ini kan dia sampai sekarang tuh banyak orang yang ngetek belum ada tanggapannya juga. Ya sejauh ini sih gue lihat bukan salahnya si Willy Salim ya, karena dia juga belum ada tindakan apa-apa. Kalau buat gue, Willy Salim sih ya tinggal kasih aja handphone yang baru ke si anak yang ngebikin, tau gak lo. Ya mungkin emang price lah mahal gitu, tapi ya ini menurut gue sih yang paling fair. Dia kan nggak mungkin juga ngambil dari bocil, bisa orang ngomong apa gitu loh. Ya mendingan ya dia kasih lagi aja yang baru, finish gitu loh. Exposure juga buat dia gitu loh. Jadi orang tahu kalau dia tuh orangnya yang fair gitu loh. Ya sekali lagi sih ini drama aneh sih kalau gue bilang ya. Dimana si mama ini juga masih ngeyel gitu, gak ada minta maaf, gak ada klarifikasi, malah ngamuk-ngamuk. Ya benarnya sih ada sisi bagus sama sisi jeleknya ya dari ini drama. Ya sisi bagusnya ngajarin orang supaya jangan gampang percaya sama orang gitu yang baru kita kenal. Tapi sisi jeleknya ya bikin orang pada curigaan. Ntar misalnya ada orang mau nolongin apa, orang-orang udah ngeliat, waduh ini jangan-jangan mau ngapain nih, jangan-jangan mau ngapain nih. Ya sekali lagi sih itu emang pedang mata dua, kalau ada drama orang jadi bikin kesimpulan-kesimpulan masing-masing. Tapi ya kalau lu mau nolongin itu anak, ya salah satu caranya buat kita ya gampang aja sih, tinggal follow. Menurut gue sih itu yang paling efektif ya. Karena gue lihat kalau yang ngetek gitu, ya susah juga dari banyak drama, banyak case gitu. Orang ngetek rata-rata juga nggak efektif. Gue lihat banyak itu yang nggak notice juga. Ya mendingan kita follow aja tuh anak ya supaya dia bisa berkembang juga. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.